Para business leaders dan intellectual business community, kita masuk dalam segmen kedua diskusi kita hari ini, yaitu business at the basics of at the bottom of pyramid, yang kita ambil dari Harvard Business Review bulan Juni tahun 2008, di mana kita membicarakan micro business. Dalam artikel ini diangkat bagaimana microfinance menghidupi micro business di India, tetapi yang kita bicarakan adalah sekarang bagaimana mengaplikasikan itu di Indonesia dan bagaimana situasi di Indonesia ini. Kita masih bersama dengan Pak Franky Welirang, beliau adalah CEO dari Bogasari. Pak Franky, kita lanjutkan diskusi kita. Micro business seringkali dapat bantuan-bantuan yang berupa CSR, dan seringkali itu merupakan ya objek untuk perusahaan yang melakukan CSR untuk mendapatkan simpati lah. Tetapi kalaupun gitu bukan CSR, ya mungkin segmen micro business ini itu kan satu segmen customer tersendiri yang juga bisa punya need tersendiri, punya kehidupan sendiri, dan juga bisa menjadi customers, di mana yang bisa mendatangkan keuntungan buat orang yang membantu mereka, mensupport mereka. Ya, apa aja sih opportunity yang available yang kita bisa lihat di micro business ini yang kita bisa terjun ke sana untuk kita bantu mereka, sekaligus kita mendapatkan profit gitu. Ya, kalau saya melihat di dalam hal ini banyak sekali. Ya. Tergantung daripada masing-masing perusahaan yang memiliki kompetensinya. Kalau Anda di industri seperti saya, terigu, ya, tentu pengusaha makanan yang berbasis terigu. Kalau dia adalah seorang pengusaha tekstil, tentu dia akan masuk kepada home industries garment, ya kan? Kalau dia seorang pengusaha kayu, dia akan masuk kepada pertukangan kayu, atau dia industri plywood. Jadi masing-masing industri besar sebetulnya memiliki satu potensi dengan satu keterarahan. Kenapa? Ada UKM, ada mikro, usaha mikro. Itu nomor satu. Nah, reaching-nya itu apakah reaching financing? Bagi saya perusahaan itu harusnya tidak reaching financing, tapi dia membukakan akses kepada UKM, pengusaha mikro ini, terhadap pengetahuan dan pengembangan usaha. Bisa teknologinya, ya, bisa pengadaan daripada raw material, dan membukakan akses finance, karena perusahaan ini adalah memproduksi bahan baku. Dia tidak berdagang dari sudut keuangan. Tugas daripada keuangan itu adalah tugas perbankan. Harus dipisahkan itu ya? Harus dipisahkan. Jangan dicampur adukkan bahwa satu perusahaan itu harus bisa memfinance atau melaksanakan. Tapi kalau trade financing, Pak, misalnya utangnya lebih panjang gitu, ataupun bentuk. Sampai hari ini saya menemukan UKM yang saya berhubungan, mereka bayar cash kok. Dia tidak butuh itu, tapi dia membutuhkan untuk pertumbuhan dia mendapatkan acceptability dari pihak dunia keuangan, finance. Kepada mikronya, dia sudah memfinancing kepada mikronya. Itu jadi UKM yang memberikan financing kepada mikronya justru? Kepada mikronya. Ya, itulah yang berjalan hari ini, dan itu kenyataan gitu loh. Ya. Umpamanya kita punya pengusaha pakaian anak-anak, dia membeli kiloan kok di Tanah Abang 2. Kain-kain bekas kiloan dipotong-potong, ya, dia membuatkan desain pakaian anak-anak, ya. Dan pengusaha mikronya kan inang-inang, yang ambil di rumah dia terus menjual di pasar malam. Seluruh transaksi ini cash, real cash. Tapi bagaimana supaya dia bisa tumbuh menjadi lebih baik dari sana? Dan disinilah seharusnya ada reaching daripada perbankan. Perbankan akses ini yang tidak dimiliki. Kalau dia dengan perusahaan atau induk perusahaan, umpamanya dia mengambil, saya perusahaan tekstil, dia mengambil kain-kain bekas atau BS ya, yang untuk usaha garment yang dia
kembangkan, ya, saya coba membawakan pihak perbankan yang bisa membridging. Jadi jangan suruh saya jadi penanggung jawab, ya. Jangan inilah yang saya katakan hari ini yang terjadi. Gini Pak, tidak Pak boleh Franky, terjadi. Pak Franky, they do business in cash ya, mikro kecil they do business in cash. Itu cash. Karena mereka memang mau business in cash atau memang mereka nggak dipercaya untuk doing credit in business gitu? Mereka tidak dikatakan tidak bankable. Mungkin saya bisa diinikan. Mengapa? Karena tata cara mereka tidak akan ada pembukuan pasti. Ya. Jadi pada dasarnya dia hanya dilaci, ada uang atau nggak ada uang. Iya betul. Kalau ada uang saya untung. Kalau nggak ada uang saya rugi. Itu konsep simple. Ya. Jadi itu tingkatan yang paling rendah adalah di sana, yang paling kita alami. Nah, ini dulu harus berjalan. They survive. Peningkatan ke atas inilah. Karena kalau dia tetap saja, dia akan turun dimakan oleh inflation. Itu yang terus yang kita ini kan untuk dia bisa tumbuh, dia harus punya akses. Disinilah mitra yang harus dari perusahaan. Kalau kita memiliki win-win, kalau plywood untuk pengembangan kepada UKM, mungkin furniture. Ya kan, dia kan menikmati bahan baku kan, sama, ya. Saya di tepung terigu ada win-win solution, ya, bahwa penggunaan tepung terigu itu tumbuh, usaha dia tumbuh, saya akan tumbuh, ya, di dalam hal itu. Nah, apa yang kita berikan adalah nomor satu, bagaimana usahanya tumbuh. Tentunya pelatihan teknis produk, ya kan, terus coaching. Kalau dia sudah tumbuh, dia membutuhkan extra financing. Right. Pada saat dia membutuhkan extra financing, dia membutuhkan akses kepada perbankan. Bank bisa accept atau tidak. Hari ini yang tidak bisa di-accept. Akhirnya dia akan larinya kepada apa? BPR kan? Yang bunganya besar. Ya kan? Dan hampir kalau bank mau memberikan kepada mereka, pasti dia dianggap tidak bankable, bunganya tinggi. Right, karena dianggap risiko tinggi ya. Karena dianggap risiko tinggi. Padahal dia tidak tinggi risikonya. Ya. Itu step pertama. Step kedua masih mendidik kepada manajemen. Contoh soal, saya memiliki mitra yang sudah tumbuh, ya, sudah punya beberapa outlet, 10 outlet dia tumbuhkan. Sekarang dia mulai berbicara kepada pabrik, bagaimana saya meninggalkan tempat saya, karena dia harus nongkrong terus. Waktu kita membicarakan terhadap produk dia, Pak, produk saya dicolongin oleh yang mengerjakan mie-nya, ya. Pada saat kita mulai berbicara kepada itu, kita sudah mulai mengatakan bahan baku Anda di mana? Kan dia sudah tahu satu sak jadinya berapa kilo mie. Oh, semuanya berceceran di ruang produksi yang sama. Oh, bahan baku harus ditutup. Jadi coaching juga ya di dalam hal itu. Tapi di dalam financingnya, how can you help? Bisa you kasih bank garanti untuk mereka atau gimana? We are not an avalis. The bank have to evaluate kepada dia dan harus berani memberikan. Bank hidup dari perdagangan uang. Dan dia mempunyai tugas bukannya sekedar mendapatkan untung. Jadi dia ingin tumbuhnya satu usaha. Better kita nggak ikut campur dalam mereka punya deal. Sebaiknya itu yang kita harapkan. Nah, dan itu yang kita ingin tumbuh kembangkan. Apakah itu dari microfinance atau tumbuh lembaga baru, itu bisa saja. Tapi existing bank juga bisa saja. Tapi ini adalah artinya harus ada regulasi yang urut sampai BI. Saya kira bank ini juga terikat dengan ketentuan BI terhadap unsecured loan. Ini kan unsecured loan.
Bagi saya 5.000 yang kelasnya mungkin 5 juta, 10 juta, ya kan? Nggak apa-apa kan? Kalau 1.000, kalau bank bisa memberikan, mensyaratkan kepada Kanwil atau bahwa satu cabang harus menumbuhkan 1 tahun 10 pengusaha baru UKM unsecured, kan manajer bank ini kan belajar bagaimana menumbuhkan pengusaha. They are the agent of pertumbuhan. Perusahaan bisa membantu pertumbuhan ini. Ya kan? Tapi hari ini kan kepala cabang kan tugasnya bagaimana menarik deposito terbesar. Jadi balik lagi masalahnya tidak menumbuhkan pengusaha. Baik Pak, kita akan diskusikan lebih lanjut ke dalam segmen berikutnya. Para business leaders dan intellectual business community, kita harus break sebentar untuk masuk ke dalam segmen ketiga. Tetaplah bersama kami. Buat Anda yang ingin berpartisipasi, silakan SMS ke 0896 kali 788. Anda bisa memberikan komentar, pertanyaan maupun tanggapan terhadap topik kita maupun CEO Reference Program. Kita masuk ke dalam segmen berikutnya.